Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Belum saja cukup 1 minggu dari diresmikannya penataan kawasan yang ada di sepanjang Jalan Hairasuna Said termasuk halte bis non BRT. Di sini sudah mulai banyak dicoret ataupun kena vandalisme. Tampaknya pekerjaan ini dilakukan mungkin di malam hari dan memang tidak ada kamera khusus yang melakukan pemantauan di sekitar sini. Nah, ini benar-benar sangat-sangat disayangkan karena fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun harusnya bermanfaat bagi masyarakat dan tentunya memberikan informasi-informasi yang berguna pada saat masyarakat ataupun warga menggunakan ataupun ke halte tersebut mencari informasi rute-rute dari bis yang lewat serta informasi lainnya. Kita berada di Jalan Hairasuna Said untuk melihat ya apa saja yang masih tersisa setelah diresmikan dan belum selesai. Kita akan mulai dari awal. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita akan menyusuri Jalan Hairasuna Said setelah kemarin sempat diresmikan oleh Pak Gubernur. Nah, sudah mulai ada yang mencoret-coret dari halte bis non BRT. Cuman posisinya nanti kita akan lihat di depan. Dari arah flyover di sini semuanya sudah rapi, termasuk jalur sepeda ataupun jalur hijau yang ada di sisi kiri ke arah trotoar. Bunga-bunganya mulai layu karena ini memang bunga-bunga ataupun tanaman hias yang ditambahkan saja. Nah, untuk view deck masih penyelesaian kalau kita lihat ya view decknya. Walaupun tetap perlu menunggu dari penataan Kali Cideng atas yang ada di sisi kanan, tapi view decknya sudah mendekati selesai. Sedangkan penataan Kali Cideng itu masih nanti di akhir tahun dan kalinya masih berwarna hitam. Nah, hitamnya kali itu ada beberapa penyebab termasuk limbah rumah tangga atau juga adanya lumpur yang jarang dikeruk ya, kurang lebih seperti itu. View decknya ada 4 di sepanjang jalur ini tadi yang kita lihat. Tanaman hiasnya mungkin perlu disiram agar lebih semangatnya ataupun fresh. Nah, halte bis non BRT yang dicoret-coret ada nanti di bagian depan. Jadi belum seminggu untuk jalur Hairasuna Said ditata dan diresmikan selesai ya kemarin di hari Minggu pas Car Free Day. Ini udah ada yang melawan arah, masih tetap lah ya. Walaupun sebenarnya bisa putar nih langsung di bagian depan, putar balik di sana. Ada 3, ini satu lagi yang lawan arah. Perlu ada tindakan keras sebenarnya untuk yang melakukan hal-hal yang tidak disiplin di jalan raya ya, kurang lebih seperti itu. Akses masuk ke gedung ini semuanya sudah rapi. Halte bis non BRT-nya yang ini perlu sekali dijaga oleh masyarakat ya, tentu para pengguna transportasi. Kemungkinan yang mencoret-coret bukan yang menggunakan transportasi ini. Setiabudi Kuningan parkir di trotoar. Kemarin sempat ada yang menginformasikan bahwasanya gedung ini tidak menerima parkiran motor. Jadi mereka parkir di sini. Salah satu komennya ya, parkir di sini dikarenakan gedung tidak memperbolehkan parkir kendaraan bermotor roda 2 masuk. Nah, boleh diinformasikan gedung yang mana. Jadi nanti mungkin pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya kalau bisa memang bekerja sama dengan gedung-gedung untuk memberikan mungkin slot ataupun lokasi khusus bagi para pengendara roda 2 yang nunggu penumpangnya yang pasti ya. Ini abang-abang ojol biasanya. Untuk lokasi berdagang ini masih sama dengan minggu lalu yang kita lihat. Jadi tidak ada perubahan.
Apakah ada di sini semacam tempat untuk berjualan? Belum ada. Mudah-mudahan juga dapat perhatian dari pemerintah provinsi. Ini dagang ketoprak, kemudian ada dagang minuman, kopi dan lainnya. Oh, ini ada pentol. Nah, abang-abang ini ataupun para PKL ini sebenarnya penggerak ekonomi juga ya. Cuman mereka membutuhkan lahan untuk berjualan. Jadi kalau sudah ada lahannya ditaruh di sana dan dikonsentrasikan, masih jualan di pinggir jalan, nah itu bisa dilakukan penindakan. Yang ini juga sebenarnya bisa ya. Untuk parkir motor di bawah dari akses anak tangga sudah mulai berkurang di dekat stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said. Biasanya di sini ada yang ngetem taksi hijau ya, yang kita lihat beberapa waktu lalu. Kemudian keluar dari Gor Sumantri, ini ada banyak yang parkir di atas trotoar yang baru juga sama. Beberapa halte yang kita lihat masih belum selesai. Halte bis non BRT, non bus rapid transit yang ada di tengah ini, yaitu bis-bis Transjakarta ya. Mungkin ada bis-bis lainnya. Juga penyelesaian halte Epicentrum Selatan. Nah, ini bule lari siang-siang. Jadi kalau trotoar ini udah selesai, tentu orang akan senang berjalan kaki. Yang tadinya malas ya, mungkin mulai mencoba, terutama ke area-area stasiun yang jaraknya juga sebenarnya tidak begitu jauh dari perkantoran. Karena Indonesia itu adalah salah satu negara yang masuk 10 negara yang malas jalan kaki. Ini para pedagang PKL, ada yang mobile ya, pedagang kaki lima yang pindah-pindah naik motor dan lainnya. Tinggal kalau memang harus banget ya berada di trotoar, ada yang beli, itu disediakan tempat sampahnya, jangan membuang di area trotoar. Baik itu limbah gorengan, menggoreng, masak-memasak, rebus-merebus dan lainnya, ataupun sop-sop, bakso, atau juga bekas-bekas minuman, kopi ya. Kalau sudah mengotori trotoar, ini akan membuat trotoarnya menjadi kumuh. Kita lihat yang di sisi barat itu sudah banyak juga yang kumuh ya. Lampu-lampu penerangan jalan, fasilitas umum lainnya sudah lengkap semua. Ini Patra Kuningan 2 masih penyelesaian. Oh, ini yang dicoret-coret ya, itu sudah ada dicoret, vandalisme. Ternyata yang itu Patra Kuningan 2. Dari mana nih para pencoretnya datang? Perlu ditaruh kamera ya mungkin di sekitar sini, dan perlu dijaga. Kemungkinan besar datang di malam hari ya, kemudian mulai mengaplikasikan dari skillnya ataupun keterampilan dalam hal memilok dan memadukan warna-warna yang nggak jelas juga tadi itu. Jadi sangat disayangkan sebenarnya. Nah, ini kan baru satu halte yang ketahuan. Nanti kalau misalnya tidak dijaga dan dibiarkan, maka halte-halte lain itu juga akan menjadi target dari vandalisme.
Untuk area yang di sisi barat ya, ataupun HR Rasuna Said yang di seberang kita, itu juga masih banyak yang parkir. Kita bisa lihat di video di bagian belakang nanti. Oke, sementara haltenya yang tadi Patra Kuningan 2 ya, yang menjadi sasaran vandalisme dari sekian halte yang ada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, mungkin malam hari dan tidak terpantau. Bahkan mencoret-coret papan informasi untuk rute-rute yang ada di Jalan HR Rasuna Said untuk bis-bis Kuningan Timur 1 bersih. Pathfinding point yang dicoret ya, sama ada beberapa bagian pilarnya. Sangat disayangkan. Oke, kita sudah sampai di ujung Jalan HR Rasuna Said di perempatan ketemu dengan Gatot Subroto. Di sini sudah sangat rapi. Kita akan pantau bersama bagaimana fasilitas yang dibangun ini terjaga dengan baik atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, karena memang dibutuhkan oleh warga Jakarta, warga sekitarnya yang ada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, biasanya para pekerja ya, para pekerja yang datang dari luar Jakarta atau memang dari pinggiran Jakarta kemudian beraktivitas di pusat kota. Dari arah underpass yang menghubungkan kawasan Mampang Buncit ke arah Kuningan, kita akan melihat ke depan Jalan HR Rasuna Said kondisinya setelah seminggu kemarin diresmikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pak Gubernur Pramono Anung, dan harusnya memang steril ya. Kurang lebih seperti itu standar dari jalan yang ada, dan juga Jakarta dengan adanya ikon baru Jalan HR Rasuna Said ini menjadi kota global. Sebelum kita sampai ke sana, di bagian pinggir ini ada gedung baru ya. Gedung ini adalah gedung kedutaan dari negara India yang kemarin sempat direvitalisasi, kemudian saat ini sudah berdiri gedung yang barunya dan memang berbeda total. Langsung saja untuk jalur Jalan HR Rasuna Said sisi barat, kita tentu saja masih sering melihat adanya kendaraan yang parkir di pinggir jalan, taksi dan juga para pedagang yang naik ke area trotoar. Nah, ini yang perlu sekali dijaga dari fasilitas-fasilitas yang ada dan juga infrastruktur jalan yang sudah dibuat. Untuk parkir-parkir kemarin ada informasi dari kendaraan bermotor roda 2 kenapa mereka parkir di area trotoar, karena tidak diperbolehkan masuk ke area dalam gedung. Nah, ini mungkin bisa dieskalasikan kepada pihak-pihak terkait ya, agar parkir menjadi satu solusi bagi para mungkin abang-abang ojol, abang-abang driver menunggu para penumpangnya yang ada di gedung tersebut. Jadi bisa kerjasama misalnya dengan pihak gedung dan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tentunya dengan perusahaan ojol ya. Barusan ada kendaraan di kanan dan itu cukup lambat. Sama halnya ke arah utara lagi, di sini kita melihat banyak taksi-taksi yang parkir di pinggir jalan. Nah, ini mudah-mudahan dapat dijaga oleh petugas. Satu hal yang menarik di sini di sisi barat adalah jembatan penyeberangan orang JPO untuk ke halte bis Transjakarta. Rumah sakit Aini ya, kalau tidak salah, di situ JPO-nya bagian bawahnya ada di tengah jalan dan pembatas jalannya sering ditabrak. Mungkin perlu solusi.